Sekali lagi di rumah deh guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan sharing mengenai mekanika rekayasa ataupun mekanika teknik. Nah, bila teman-teman awam, mekanika rekayasa merupakan bidang ilmu utama untuk perilaku struktur. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai kesetimbangan titik pukul, metode Ritter, dan Kremer. Nah, sebelumnya teman-teman harus mengetahui dulu atau harus paham mengenai mekanika rekayasa 1. Dan kebetulan bukunya sudah ada ditulis oleh karya Muhammad Nur Soleh. Bisa lihat di sini. Nah, kita langsung saja keseimbangan titik pukul. Bisa dilihat teman-teman di sini. Kita lihat gaya yang bekerja plus jaraknya. Kita langsung saja menghitung reaksi tumpuan. Teman-teman, sebelum kita menghitung titik pukul, maka kita harus menghitung reaksi tumpuan. Menghitung reaksi tumpuan ada di sebelah sini untuk reaksi A dan reaksi B di sebelah sini. Kita langsung saja masukkan gaya-gaya yang bekerja. Nah, untuk sigma MB sama dengan 0, resultan AV plus jarak keseluruhan, dan semuanya itu gaya-gaya yang bekerja. Didapatkan resultan AP sama dengan 31 kN. Untuk sigma MA sama teman-teman, dari sigma RBV ke keseluruhan ke sebelah kiri. Nah, untuk cara perhitungannya hampir sama, didapatkan 31 kN. Ketika sudah, teman-teman langsung melakukan uji kontrol supaya perhitungan mengenai reaksi tumpuan kita bisa diuji. Nah, langsung sigma KV sama dengan 0, masukkan gaya resultan AB plus resultan BV dikurangi gaya-gaya yang bekerja pada keseluruhan. Didapatkan 62 dikurangi 62 sama dengan 0,0 sama dengan 0. Nah, untuk keseimbangan titik pukul, kita harus menghitung gaya batang dan struktur merata. Nah, teman-teman, di sini karena CF-nya belum ketemu, kita harus menghitung menggunakan Pitagoras, ya. Bagaimana? Ya, caranya adalah AF kuadrat sama dengan AC kuadrat plus CF kuadrat. Kita jumlahkan, didapatkan akar 8. Dan selanjutnya, kita harus menghitung cos A. Cos A rumusnya AF kuadrat plus AC kuadrat min FC kuadrat per 2 AF AC. Nah, teman-teman tinggal masukkan saja gaya ataupun angka yang di sini, didapatkan 2 akar 8 per 8. Langsung kita koskan, didapatkan 0,70. Didapatkan, terus kita arc cos A didapatkan 45,57, didapatkan A sama dengan 45 derajat 31 detik 19,2. Untuk sin A sama saja teman-teman, tinggal dimasukkan seperti cos A didapatkan seperti ini. Nah, untuk yang pertama ada keseimbangan titik pukul. Teman-teman, keseimbangan titik pukul di sini ada 3 gaya. Bisa dilihat di sini di sebelah kanan atas saya. Di sini daerah sini kita menghitung dari sebelah kiri dulu terlebih dahulu teman-teman supaya lebih gampang. Nah, ketika sudah kita gambar, maka kita harus menghitung sigma FA. Ingat, sigma FA adalah sigma yang bekerja vertikal di A, ya. Kita masukkan gaya-gaya yang bekerja plus jaraknya, didapatkan F1 sama dengan minus 29,72 kN. Untuk sigma horizontal A sama, tetapi gaya-gaya yang bekerja pada A horizontal. Kita jumlahkan, didapatkan F2 sama dengan 20,791. Nah, untuk titik A yang berwarna lingkaran biru ini teman-teman, nah untuk titik F sama pengerjaannya, untuk gaya-gayanya lihat terdapat di lingkaran oranye seperti ini. Kita hitung dulu gaya-gaya bekerja sama seperti titik A, vertikal di F sama dengan 0, maka didapatkan F3 sama dengan 6 kN. Dan sigma HF sama horizontal yang ada di F sama dengan 0 sama dengan F4 sama 20,791. Untuk selanjutnya ada titik C sama seperti titik A maupun titik F. Kita lihat dulu gaya-gaya yang bekerja. Nah, langsung saja vertikal di C sama dengan F5 sama dengan minus 8,48 kN.
sigma HC sama dengan 0, maka didapatkan F6 sama dengan 26,731 kN. Untuk di titik D sama teman-teman, kita lihat dulu sebelah sini mana sih gaya-gaya yang bekerja. Nah, kita masukkan, maka didapatkan F7 sama 0 kN, sigma HD sama dengan F9 26,731 kN. Dan selanjutnya ada keseimbangan titik buhul di G. Di sini ada 5 G yang bekerja, maka teman-teman bisa dilihat di atas sini, maka terdapat beberapa gaya seperti sama sigma vertikal. Kita hitung gaya-gaya yang bekerja di vertikal didapatkan minus 22,630 kN. Untuk titik E sama, kita lihat dulu di sebelah sini. Untuk titik E, gaya yang bekerja, dan kita jumlahkan vertikal di E sama dengan 16 kN dan horizontal di E sama dengan F13 10,89 kN. Nah, untuk titik B sama kayak seperti sebelumnya, tapi di sini harus diperhatikan mengenai RBV yang bekerja di sebelah sini. Untuk lingkarannya ataupun daerahnya saya arsir saya lingkari biru seperti ini. Sama vertikal di B kita hitung, maka didapatkan minus 29,72 kN. Untuk horizontal di B sama dengan 0, kita lihat horizontalnya gaya yang bekerja didapatkan 0 sama dengan 0. Yang selanjutnya ada metode Ritter atau potongan. Nah, untuk metode Ritter dan potongan sebenarnya hampir sama dengan metode titik buah. Tetapi yang harus diperhatikan di sini adalah potongan yang memotong gaya-gaya. Bagaimana? Nah, seperti ini. Contohnya potongan titik A. Teman-teman bisa lihat titik A hampir sama dengan titik buah. Di sebelah sini, kita mengerjakan di sebelah kiri terlebih dahulu, kita lihat. Nah, untuk titik A, di sini ada gaya RAP ke dan P1, A ke C, C ke F, ataupun AF. Nah, untuk di sini kita lihat potongannya di antara AC dan AF. Maka kita lihat gaya-gaya yang bekerja, RAV, P1, dan lain sebagainya. Maka didapatkan F1 sama dengan 29,72 kN. Nah, untuk sigma MF hampir sama, didapatkan 21 kN. Nah, untuk potongan 2 titik F sama, kita lihat gaya yang berpotong pada titik tersebut. Ketika sudah, maka teman-teman mendapatkan hasilnya. Tinggal dimasukkan saja. F4 sama dengan minus 20,791 kN dan F3 sama dengan 6 kN. Untuk Ritter, hampir sama kayak potongan yang sebelum-sebelumnya. Kita lihat dulu gaya apa sih yang berpotong di titik tersebut. Maka kita dapat M0 sama F5 sama dengan 8,486 kN. Untuk sigma MF sama dengan sama F6 sama 26,94 kN. Untuk potongan titik D hampir sama, kita lihat gaya-gaya yang bekerja, maka didapatkan sigma ME sama dengan 0, F7 sama 0 kN. Sigma MG sama dengan 0, didapatkan F9 26,94 kN. Nah, untuk potongan 5, di sini ada banyak gaya yang bekerja. Teman-teman tidak perlu khawatir, hampir sama gayanya kayak seperti ini. Tinggal kita lihat aja. Gaya-gaya yang bekerja di G kita masukkan, maka didapatkan F8 sama dengan minus 22,630 kN. Untuk F0 hampir sama, F10 sama dengan minus 20,791 kN. Untuk spesifikasinya bisa dilihat di sini. Untuk potongan 6 di sebelah sini teman-teman sama seperti yang lainnya, teman-teman cuma perlu lihat gaya apa sih yang bekerja di titik E. Nah, di titik E seperti ini, ada ke atas, ada ke samping, dan ada miring. Nah, untuk pengerjaannya hampir sama, didapatkan F10 sama dengan minus 20,71 kN. Maka di sigma MH sama dengan 0, maka didapatkan F13 sama 11,1. Untuk potongan 7 hampir sama, tetapi di sini ada resultan RBV. Nah, tetapi jangan khawatir,
Cara-caranya hampir seperti sama. Kita lihat di sini berpotong pada F12 dan F13. Maka didapatkan hasil F12 sama minus 29,72 kilonewton. Nah, ketika teman-teman sudah menghitung gaya mengenai metode titik buhol maupun Ritter, teman-teman maka harus menggambar. Nah, kita mulai dari menggambar gaya-gaya terlebih dahulu seperti ini, seperti sama teman-teman. Skala gambar saya 1 cm. Nah, teman-teman di sini untuk gaya poligon maksud saya, kita lihat titik A, apa sih gaya yang bekerja di titik A? Resultan api dikurangi P1, dikurangi F1, dikurangi F2. Nah, kalau misalkan teman-teman kenapa minus? Nah, ini tuh cuma apa sih? Ketentuan perjanjian saja, teman-teman. Nah, untuk Cremona hampir sama. Kita hanya perlu memilah-memilah saja. Untuk metode Paul dan Ritter hasilnya sama, teman-teman. Kalau misalkan beda berarti ada yang salah di proses perhitungannya. Untuk tarik kita simpan di sebelah sini, tekan di sebelah sini. Maka ketika sudah, kita langsung menggambarnya sekali lagi, maka sudah selesai. Mohon maaf, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.